Oke, baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi mengenai SAPSF menu SCDP akan disampaikan oleh Mas Auringga Novindra selaku Asisten Manajer Pengembangan Talenta UIP 3B Sulawesi. Kepada Mas Au, saya persilahkan. Baik, Mbak Dian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Jadi untuk kegiatan pagi ini akan dijelaskan tentang sosialisasi SAPSF menu SCDP. Dilanjut, Mbak. Ya, berikut alur dari OCR Leadership, Bapak Ibu. Dari yang pertama dilakukan talent acquisition, sampai di akhir kita melakukan talent retention, di mana pada tahap ini kita sudah masuk ke talent development untuk menu SCDP ini. Di sini alur dari ke OCR leadership, di mana di awal kita melakukan listing untuk top talent berdasarkan sukses profilnya dari supervisor dasar sampai dengan MDNPU, dan selanjutnya di deployment kita eh, melakukan pengembangan di setiap talentnya, ada dibagi antara itu prioritas satu dan prioritas dua. Dan di sini kami lebih merekomendasikan untuk dilakukan knowledge management, karena knowledge management ini sekalian menutupi target untuk OCR BE, dan juga knowledge management bisa digunakan ketika nanti eh, penambah nilai di PDP lain, seperti itu. Dan di akhir itu dilakukan talent retention. Yang talent retention ini dibagi dua, antara itu yang pertama engagement dan yang kedua enablement. Ini menu untuk SAPSF SCDP. Jadi pertama dilakukan input oleh pegawai dan dilakukan feedback oleh atasan langsung, dan di akhir feedback oleh HR manajemen. Nah, untuk simulasinya nanti akan dilakukan, jadi mohon diikuti. Jadi misalkan kami buka dari sini, dari Bapak Ibu juga dibuka gitu ya, supaya jelas. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan saat itu juga gitu. Dan untuk menu talent retention, berikut langkah-langkah untuk melakukan talent retention di SAPSF. Yang pertama itu dilakukan sign up as mentor, yang kedua sign up as mentee, dan yang terakhir input hasil coaching dan mentoring. Jadi kalau misalkan sign up as mentor berarti atasannya, sign up as mentee berarti bawahan, dan untuk input hasil coaching dan mentoring itu dilakukan oleh atasan. Seperti itu. Sebelum kita mulai simulasi, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, kita lakukan simulasi. Mohon ditunggu. Sudah terlihat? Bapak Ibu, jadi sebelum kita mulai untuk simulasinya, eh, ada yang masih belum mengerti supaya bisa akses di menu ini, form SAPSF. Ya, jadi kita lakukan simulasi ini, harapannya nanti Bapak Ibu juga mengikuti gitu ya. Jadi dibuka sama-sama halaman halaman home dari SAPSF-nya. Kalau misalkan bahasanya belum sama, disamakan dulu di setelan, di settings, baru ubah bahasa, change language, pindah ke English ya, supaya menu yang kita pilih sama gitu bahasanya. Oke, nanti kalau misalkan udah diklik English, di switch. Di menu home, kita pilih development. Masuk pada misi penggunaan alat untuk DX3 ini. Ya, Jadi pertama dipilih development, baru dipilih yang career worksheet ya, career worksheet. Lalu di bawah ada my job rules. Sudah, sudah diikuti. Setelah my job roles, ada my
current roles. Nah, di sini dilihatkan hard kompetensi dan soft kompetensi yang dinilai, yang sebelumnya dinilai melalui 360, yang semester 1 sudah dilakukan oleh atasan dan bawahan gitu ya. Jadi hasilnya bisa dilihat di sini. Ada hard com-nya, ada soft com-nya. Nah, berhubung pelaksanaan yang mau kita lakukan ini adalah OCR leadership, yang mana OCR leadership itu mengarah ke pengembangan pada soft kompetensinya. Jadi untuk pengembangannya dipilih yang soft kompetensinya. Contoh misalkan di sini kita pilih yang adaptability gitu ya. Jadi di klik add development goal. Baru diisikan. Misalkan goals-nya meningkatkan potensi adaptasi dari pegawai. Lalu di sini pengembangan yang dilakukan gitu ya. Seperti tadi kami sampaikan juga, jadi disarankan untuk melakukan knowledge management, antara itu COP, knowledge sharing, atau knowledge capturing gitu ya. Misalkan dipilih knowledge sharing, dan development objektifnya itu sebenarnya sudah ada contohnya di sini. Dalam rangka memperluas pemikiran dan wawasan terhadap rencana strategi lingkup korporat. Ini contoh Bapak Ibu, jadi silakan disesuaikan dengan pengembangan yang mau dilakukan gitu. Dan description of development juga ada contohnya, melakukan knowledge sharing, pembayaran terpusat. Nah, jadi ini bisa dilakukan juga, melakukan knowledge KS gitu ya, dengan judul bla 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 gitu. Judulnya apa? Baru di sini ada manager's recommendation. Nah, manager's recommendation ini sebenarnya tahap selanjutnya yang diisi oleh atasan. Untuk start date-nya disesuaikan juga karena ini kita melakukan pengembangannya di semester 2, berarti mulai dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu disesuaikan dengan pelaksananya saja. Kalau misalkan ke knowledge sharing, dia 1 kali pelaksanaan, jadi tanggalnya 1 saja gitu ya. Kalau misalkan COP karena kegiatannya itu ada jadwalnya gitu ya, maksudnya ada rentang waktunya, jadi diisi sesuai rentang waktu yang dilakukan. Nah, development result-nya misalkan sudah dilakukan knowledge sharing, detail dari knowledge sharing-nya gitu dijelaskan di sini. Sudah dilakukan knowledge sharing dengan kesimpulan sebagai berikut. Sudah dilakukan COP bersama tim dengan results berikut gitu. Hasil dari kesimpulan COP-nya. Untuk development notes ini tidak tidak wajib untuk diisi, disesuaikan saja. Kalau misalkan mau diisi, silakan diisi. Kalau misalkan tidak apa-apa. Dan untuk yang ini HR notes ini terakhir setelah nanti dilakukan manager's recommendation baru masuk ke kami yang melakukan HR notes ini. Lalu kalau sudah diisi semua, di save. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak, Silakan, Mas. kalau development goal ini cuma satu ya diisinya? Satu saja, satu KPI begitu? Iya, Pak. Salah satu saja, Pak. Siap-siap. Dipilih. Dan seharusnya yang dipilih memang yang paling rendah gitu, Pak ya. Jadi misalkan contoh tadi di sini ada beberapa soft kompetensi, dipilih yang mana paling rendah. Misalkan semuanya tercapai semua, bisa dilihat dari hasil asesmen
di Smile. Sebenarnya ini pilihan soft kompetensinya sama, cuma dia tidak link. Jadi pengisian di sini bisa jadi berbeda dengan di Smile. Ada yang lebih tinggi di sini, lebih tinggi di Smile, dan sebaliknya gitu. Jadi disesuaikan saja, Pak. Jadi kalau misalkan di sini ada yang terendah, itu dipilih yang terendah. Jika tercapai semua, dipilih yang terendah di Smile. Seperti itu. Jadi Pak Auringga izin, kalau semisal di smell tinggi di sini rendah, pilih yang di sini yang paling rendah ya, berarti ya. Betul, betul, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Mas tahu Ya, silakan Mas. eh, kalau di akunnya tidak muncul di my current roles-nya sama sekali itu gimana ya Mas? Yang My Current Roles ini nggak muncul ya, Mas ya? Iya, dia tidak ada tampilan seperti punyanya Mas. Oh, yang Ya, tampil. boleh di share screen, Mas. Oh ya, boleh. Tampilannya seperti ini Mas. Oke, baik, Mas. Selain Mas Fareza, ada yang case-nya sama? Si Manchester itu enggak Ada yang case-nya sama? Ditampilkan lagi aja, Mas Reza. Mas Auring nggak izin. Iya, iya. Eh Ini Mas, yang untuk garis-garisnya ini ya, yang mana dilihat itu Mas? Yang garis hitam atau yang garis hijaunya? Baik, Pak. Nanti minta tolong di share screen saja, Pak, setelah yang Mas Reza. Ya, baik. Untuk case-nya Mas Reza, ada beberapa yang sama tadi ya. Di chat juga ada. Jadi untuk mendokumentasikan pengembangannya itu melalui Mas Reza pilih goals, Mas. Pilih goals. Lalu development goals. Ya. Di create goal. Create goal yang kanan. Yang kanan, Mas. Dekat print. Ya. Ini menunya sama sebenarnya, Mas Reza. Jadi untuk yang case-nya dengan Mas Reza yang tidak muncul di menu development bisa diisikan di goals di sini. Pilihan pengisiannya sama. Gimana, Mas? Berarti kita lihat Smile dulu baru untuk mengisi di sini ya. Iya, betul, Mas. Siap, di copy Mas. Dengan Pak Erwin tadi, Pak, boleh di share screen, Pak? Udah kelihatan Mas? Yang Sudah. garis yang mana ini Mas? Yang hitam atau yang birunya ini? Yang kayak gini? Yang Yang hijau, Pak. Hah? Yang hijaunya. Yang Yang hijaunya yang rendah ya, maksudnya ya? tidak. Yang hijau berarti melampaui itu, Pak. Berarti 3 itu batasnya. Yang hitam itu batasnya. Yang hijau nilai Bapak. Yang hijau nilai, yang garis hitamnya ini Hitam, batasnya ya? betul, Pak. Oh, Nah, oke kalau oke. misalkan dilihat di sini kan berarti tidak ada yang rendah gitu ya. Di bawah rata-rata, di bawah Oh, batasnya nggak ada. iya. Nah, berarti, oh, iya, memang tidak ada, Pak. Iya, ndak ada ini yang di bawah anu sih.
Hmm. Berarti nanti disesuaikan di Smile saja, Pak. Dilihat di Smile, ada soft kompetensi apa yang kurang, itu Iya. diarahkan di situ gitu, Pak. Oh, dilihat di smile-nya aja, Mas ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Makasih ya, Mas. Makasih, Pak. Mas izin tanya, maaf takutnya saya tadi belum nangkap. Ya, silakan, Bu. Jadi ini pengisiannya itu di aplikasi Smile dan di HXMS ini atau di salah satu aja? Pengisiannya hanya di HTMS, Mbak. Jadi, kalau Smile itu data ketika di HXMS tidak ada gitu. Oh, berarti rekan-rekan yang udah mengisi di semester 1 lewat Smile itu diisi lagi di HXMS ini, Mas? Izin Mbak Putri. Mbak Putri kalau dia sudah melaksanakan semester 1, di semester 2 ini tidak perlu input di SCD PHXMS, cukup yang belum melaksanakan aja. Jadi untuk yang di HXMS ini khusus yang belum melaksanakan program pengembangan di semester 1. Gitu, Mbak Putri. Terus juga Mbak, maaf mau tanya lagi. Tadi kan kalau di semester 1 itu untuk rekan-rekan yang tidak bisa mengisi di aplikasi Smile, waktu itu kan diarahkannya yang di menu goals, terus ada yang goal pengembangan itu Mbak mengisi Ya, di situ betul. kan Yang mereka create goal sebelumnya. tadi. Ya, Iya, berarti itu juga terhitung sudah melaksanakan ya Mbak ya? betul Mbak. Jadi kalau yang tidak muncul di Smile dan sudah mengisi kan di menu HXMS juga ya, di menu di menu goals tadi. Kalau sudah dianggap sudah selesai, sisa nanti diupload aja evidence-nya. Oh, siap-siap Mbak. Evidence nanti ada link tersendiri Mbak ya. Jadi untuk di Iya. HXMS ini hanya untuk riwayat pelaksanaan aja. Siap, terima kasih Mbak. Ya, Izin bertanya, Silakan, Mas. Pak, izin bertanya ini kan masing-masing kami sudah ada evaluasi nilainya ya Pak. Ini dari mana ya Pak? Dari asesmen yang terakhir kami lakukan mana? Terima kasih Pak. Ya, Pak. Itu isi penilaian tadi di HXMS berarti, Pak ya? Betul Pak, yang hijau ini, yang Ya. Jadi itu hasil dari penilaian 360 yang sebelumnya sudah dilakukan oleh atasan, yang setara sama yang bawahan gitu, Mas. Yang periode pengisian PMGM kemarin. Sudah cukup jelas, Mas? Mas Roko Rozan sudah cukup jelas? maaf tadi keputus. Ini berarti evaluasi dari atasan langsung. Termasuk atasan langsung, yang setara dan bawahan, Mas. Terima kasih Pak. Bagaimana Mas Roko Rozan? Sudah di copy? Sudah dimengerti Bu. Terima kasih infonya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak izin bertanya ya. Ya, silakan, Pak. Ini kan saya coba masuk di Aktualnya kita sudah 17. ada 17 kompetensi. Itu diambil salah satu yang terendahnya saja, Mas ya. Iya, betul, Pak. Diambil yang terendah di soft kompetensi, Pak ya. Yang di sub kompetensinya ya. Ya, di soft kompetensi dicari yang paling rendah, Pak. Kalau misalkan semuanya mencapai target, berarti melihat dari yang Smile saja. Di Smile mana yang kurang, itu yang dituliskan di HXMS. Oke, berarti kalau yang di sini semua melebihi dari targetnya, kita ngambil dari Smile ya. Betul, Pak. Oke, di copy ya, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Baik, teman-teman masih ada yang kurang jelas? Bertanya kemudian Mas Silakan. Aulia. Ini kan kalau saya kan yang kalau dari HSMS itu kan dia kan
kalau informasinya kalau misalnya melebihi dari target, tidak ada yang sama ataupun di bawah target, berarti ceknya di Smile ya. Iya, Mas. Nah, kalau di Smile sendiri ini kan saya kan sudah selesaikan juga. Nah, Smile itu kalau nggak salah asesmennya itu terakhir itu 2022. Tidak ada lagi yang terbaru. Nah, itu juga sudah selesai evidennya. Itu kira-kira gimana? Berarti pelaksanaannya di semester 1 ya, Mas? Gimana, Mbak? Berarti pelaksanaannya di semester 1 kemarin, Apanya, Mbak? Semester 1? pelaksanaan pengembangan development-nya di semester 1 kemarin, Enggak, ini dia 2022, Mbak, terakhir. 2022. Baik, Mas, itu kan pelaksanaan program 2022. Kalau memang di semester 1 2024 belum melaksanakan program pengembangan, berarti di semester 2 harus diinput di HXMS, Mas. Oke, berarti saya acuannya di yang asesmen 2022. Betul, asesmen Oke. terakhir, Mas. Baik, terkopi, Mas? Terkopi berarti kalau dari HXMS kan tercapai semua, berarti saya acuannya sekarang yang di Smile saja ya. Nanti Iya, diinputkan di HXMS ya. iya, Mas. Oke, di copy dulu. Baik, Mas. Terima kasih. Bu, maaf saya bertanya. Silakan, Pak. Ya, Bu, yang tadi kalau di HXMS-nya sudah, kan lihat di Smile. Kalau Smile-nya sudah di semester 1, berarti udah selesai kan gitu ya? Betul, Pak. Jadi kalau semester 1 ini kemarin sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan juga ke PIC OCR Leadership UPT Palu ya, UPT Palu, maka semester 2 ini tidak perlu lagi karena sudah melaksanakan, nanti sisa program retention aja, Pak. Maaf Bu, suaranya sempat hilang tadi. Mohon maaf, bisa diulang kembali? Kalau sudah melaksanakan Pak di semester 1, tidak perlu diinput di HXMS untuk semester 2-nya. Yang penting yang pelaksanaan semester 1 itu sudah dilaporkan di semester 1. Sudah dilaporkan juga Pak ya ke Mbak Putri. Mbak, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Saya kayaknya signal di tempat saya kurang bagus, jadi saya tidak bisa dengar dengan baik, Bu. Mungkin bisa dicek, Bu. Oh, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ingin tanya Mas Horingga. Silakan, Pak. Ya, melanjutkan ini ya, tadi yang pertanyaan Mas Riki sama terakhir itu yang terkait melaporkan itu, saya kan ini lagi ngecek juga di Smell ini kan. Saya kan terakhir asesmen itu kan di 2023 semester 1 gitu ya. Nah, tadi kan sempat diinfokan bahwa berarti ini intinya setiap pegawai itu melakukan atau melihat hasil asesmen itu terus menginput apa ya penugasan atau apapun itu di SAPSF-nya gitu ya Mas Ringga ya. Betul, Pak. Oh, oke. Nah, saya melihat di Smell itu eh, khususnya di Smell saya ya. Di situ tuh belum diupload seperti itu apa ya maksudnya ya? Apakah itu yang dimaksudnya apakah sudah dilaporkan atau belum? Seperti itu atau bagaimana Mas Ringga? Bukan itu, Pak. Jadi kalau misalkan yang belum diupload itu sebenarnya pengembangan yang harus dilakukan berdasarkan asesmennya gitu, Pak. Nah, tapi kalau kita berdasarkan eh, pengembangan yang dipilih saja sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalkan Pak Hafid berarti dipilih saja, Pak. Nanti itu asesmen tahun 2023 berarti kan, Pak ya? Ya. Dihiraukan saja, Pak, yang belum upload di situ. Yang sekarang perlu dilaporkan itu di SAPSF, Pak. Jadi pilih saja satu kompetensi yang dirasa terendah di sana. Di My Current Rules tadi ya. Gimana, Pak? Di My Current Rules tadi ya Mas Ringga ya. Iya, Pak. Tadinya. Tapi kalau misalkan tercapai semua, ambil yang dari Smile, Pak. Oh gitu. Ya, ambil dari Smile itu pilih yang soft kompetensi yang paling rendah gitu. Yang Itu yang asesmen dimasukkan. paling terakhir. Iya, Dilihat dari di asesmen asesmen yang paling terakhir. betul. 2023 tadi, Pak. Oh ya, siap.
Terus inputnya nanti setelah saya tahu di aplikasi Smile itu ada soft kompetensi saya yang rendah di situ, terus saya balik lagi ke SAP untuk Di eh, input. di input di situ goalnya. Betul, Pak. Di Oke, inputnya di development, Pak. iya, oke siap. Oke. Terus terakhir Di, Mas, enggak untuk ya, batas inputnya kapan Mas? Enggak? di tanggal 8 November, Pak. Oh, oke, masih 1 bulan. Itu Oke. sudah dengan pelaksanaan. Jadi izin menambahkan, jadi untuk yang menu SCDP yang development ini khususnya di My Current Role ya, di My Current Role itu khusus yang sudah melaksanakan. Jadi tadi yang sempat materi disampaikan oleh Mas Au, jadi khusus yang sudah dilaksanakan programnya baru diinputkan. Kalau belum, berarti belum diinput. Kalau sudah dilaksanakan baru diinput. Ya, teman-teman nih. Oke, Mbak Dian. Mas Ringga, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut lagi ya. Baik, yang tadi sudah kita lakukan simulasi untuk pengisian dari bawahannya gitu ya. Jadi bawahan melakukan pengisian seperti tadi. Dan selanjutnya ada fungsi dari atasan. Fungsi dari atasan sama, dipilih yang menu development. Lalu dipilih yang di sebelah nama. Ada panah ke bawah dipilih. Baru dipilih bawahannya siapa gitu ya. Contoh misalkan di sini saya milih Mbak Dian. Di sini sudah masuk di career worksheet-nya Mbak Dian. Lalu dipilih My Current Roles. Selanjutnya di sini ada kompetensi-kompetensi yang dinilai gitu ya di Mbak Dian. Dan kalau misalkan sudah dilakukan input yang tadi, yang pertama, dia akan muncul di sini. Dan menunya nanti ada dua pilihannya, antara itu diedit atau dihapus. Nah, untuk fungsi dari atasan nanti diedit. Ketika diedit nanti ada kolom untuk pengisian yang sebelumnya tadi, Manager's Recommendation. Di sini ada Manager's Recommendation. Di sini fungsi dari atasan untuk mengisikan. Contohnya ada di sebelah, setuju dengan usulan program yang diusulkan, namun lebih baik dapat mengundang audiens yang relevan dan tepat sasaran. Ini contoh, jadi disesuaikan saja dengan apa yang dilaksanakan oleh bawahan seperti itu. Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang atasan itu kita yang mengingatkan atasan atau gimana ya Mas Auringga yang? Ya, baiknya komunikasi antara bawahan dengan atasan, Mas. Pilihannya gimana Mas Auringa tadi? Kalau yang dari atasan, Yang buat atasan, kita ulangi lagi ya. Jadi, pertama di home. Di home ini kita pilih development. Ini untuk akun atasan tapi ya, Mas Riki. Jadi, ya, dipilih yang development. Yang career worksheet. Lalu ada panah ke bawah di sebelah nama, sebelah NIP. Ini diklik, disesuaikan dengan bawahan yang mau dipilih. Lalu masuk ke career worksheet-nya bawahan. Dipilih My Current Roles.
Dan terlihat di sini sebenarnya kalau misalkan sudah pernah diinput oleh bawahannya, dia muncul di yang dipilih gitu ya. Contoh misalkan analysis sudah dipilih, sebenarnya nanti muncul dia ada list di sini. Nah, pilihannya dua, antara ngapus atau edit. Dan untuk fungsinya atasan itu edit, memasukkan manager's recommendation. Ada kolom khusus untuk atasan. Yang ini, manager's recommendation. Ini fungsi dari atasan yang mengisi. Karena ketika bawahan yang menginput, dia akan warna abu-abu, tidak bisa diisi. Seperti itu. Ketika sudah diisi oleh atasan, diklik save. Sudah selesai. Proses untuk menu SCDP-nya sudah selesai. Kalau semisal kasus yang saya itu Mas yang bukan input di sini untuk realisasinya. Nah, itu nanti atasannya pilihnya dari mana? Ya, Mas Riki. Tadi kalau ini ya tetap muncul ya. Ya, kalau itu tetap muncul saya. Ya, jadi yang tadi dipilih di Smile tetap nanti di inputnya di sini lagi, Mas. Misalkan di Smile yang paling rendah, Mas, yang analisis misalkan. Mas tetap inputnya di sini gitu. Oh, di sini ya, bukan yang buat yang kosongan itu ya, bukan ya? Bukan. Inputnya tetap di sini. Izin bertanya, Mas. Silakan, Mas. Semisal di Smile itu yang terendah continuous improvement, tapi di development itu tidak ada pilihannya. Itu bagaimana ya? Di Smile terendah. Di Smile terendah continuous improvement. Di Terus di sini nggak ada pilihannya. Iya, betul, Mas. Boleh di share screen, Mas? Di Smile keterangannya CIM, Mas. Kalau nggak salah kepanjangannya itu continuous improvement. Nah, di development ini tidak ada. Itu sudah paling bawah, Mas. Iya, sudah paling bawah. Mas, punten. Tapi Mas, yang selain continuous improvement ada lagi nggak yang levelnya sama di hasil asesmennya? Ada yang hampir sama itu MEF sama DEM. Nanti kalau misalnya kan di sini sebenarnya secara hasil 360 itu kan sudah tercapai semua. Jadi diarahkan lihat yang ada di Smile. Tapi kalau yang di Smile ternyata di KKJ-nya ini nggak ada, tetap diambil yang ada di sini aja, Mas. Jadi disesuaikan aja yang kira-kira secara soft kompetensinya tuh hampir sama. Kan kayak continuous improvement sebenarnya agak mirip ya sama continuous learning mungkin. Jadi bisa ambil yang di continuous learning aja. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Waduh. Oke, baik. Kalau talent development udah cukup jelas, kita lanjut ke program retention ya. Jadi yang seperti tadi Mas Au jelaskan, kalau untuk program retention pertama itu harus di sign up as mentor dulu. Jadi mentornya harus daftar dulu sebagai mentor di SAPSF SCDP. Kalau sudah daftar, baru si mentinya atau si talentnya bisa memilih si mentor. Jadi izin saya share screen dulu.
Baik, jadi untuk menu retention sama-sama di menu development. Bedanya kalau untuk yang development itu masuknya di career worksheet, kalau di program retention itu masuknya di mentoring. Kemudian nanti masuk ke open enrollment. Nah, kalau dia mentor, dia harus daftar dulu sign up as mentor. Kalau sudah daftar di sign up as mentor, baru bisa daftar di sign up as mentee. Nah, kebetulan sih Mas Au udah daftar ya di sign up as mentor. Kalau dari teman-teman ada yang mau volunteer untuk mencoba langsung mendaftar sebagai mentor? Oke, Ada bisa yang Mbak Dian. Iya, silahkan. Saya share screen saja atau bagaimana Mbak Dian? Iya, bisa langsung share screen. Oke, masuk di menu mentoring. Masuk di open enrollment. Nah, di sign up as mentor, Mas. Masuk di preference, Mas. Coba. Di preference-nya. Nggak bisa diklik itu? Coba ke bawah, Mas. Ada tulisan join nggak, Mas? Nah, join dulu. Join yang di bawah ini. Yang di bawah dekat cancel. Oh, nggak kelihatan. Oke. Nah, di sini kan ada maksimum mentee. Nah, Ya. untuk jumlah mentinya itu sudah kami kirimkan lewat AMS yang ada di lampirannya itu, Mas. Kalau Mas Adi, jumlah mentinya itu ada dua, 2. Mas. Iya, ada 2. Jadi dipilih 2. Nanti kalau sudah, ya, complete sign up. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti mentinya Mas Adi udah bisa memilih Mas Adi sebagai mentor. Mungkin dari mentinya Mas Adi juga mau coba langsung peragakan. Ada yang join? Saya Bu, intinya Mas Hendri. Pak Adi. Nah, bisa Mas Henry. Di mana ini Bu? Saya baru join Zoom soalnya Bu. Masih di mute Bu. Masuk di employee self service, nanti ada talent management. Talent management Talent di bawah, management. ya, talent holding. Oke, Mas bisa ubah bahasa dulu Mas di setelan di menu profile. Di setelan. Ubah bahasa. Baik, kita masuk ke menu development.
Di home di atas, di drop down-nya. Kemudian di menu mentoring, di sampingnya career worksheet. Masuk di open enrollment. Nah, jadi Mas sign up as mentee. Nah, ke bawah ada join. Klik join. Kemudian ke bawah, untuk yang di kolom-kolom ini nggak usah diisi, cukup langsung search for mentor aja. Terus mentor. Sini ya. Di bawah, Mas. Ya. Adi Prayoto, oke. Dipilih Mas Adi. Begini ya, complete sign Ya, up ini. complete sign up. Nanti kalau Mas Henry sudah pilih mentor, nanti akan muncul notifikasi di menunya Mas Adi. Mungkin Mas Adi bisa bantu share screen lagi. Oh, saya selesaikan ini dulu, Bu, ya. Ya, Complete sign up selesaikan. lagi ya. Baik, saya stop share. Mas Adi bisa bantu share screen lagi, Mas Adi. Oke, sebentar. Oke. You as mentor ya? Iya. Nah, di sini review request. Review request, accept. Nah, nanti untuk penginputan, jadi kalau di development tadi dia diinput setelah diselesaikan, nah kalau di retention dia dari perencanaan. Jadi coba di apa ini titik 3 ini, Mas? View mentoring details. Yang tanda tambah, Mas. Di tanda tambah bisa diklik, Mas. Nah, jadi name-nya ini program retention yang sudah ditentukan. Jadi izin kemarin juga di AMS itu sudah ada lampirannya. Jadi ada beberapa program yang sama dijelaskan sama Mas Auringa tadi, ada enablement dan juga ada engagement. Misalnya dia itu enablement penugasan, jadi nanti ditulis enablement strip penugasan apa judulnya. Nanti di description baru dijelaskan penugasannya itu dalam bentuk seperti apa. Untuk due date-nya itu kita kembali lagi batasnya sampai tanggal 8 November, lebih awal juga nggak apa-apa, bisa. Ataupun mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan, entah itu pelatihan leadership, kemarin juga ada beberapa yang sudah diundang di workshop as coach ya, workshop leader as coach, workshop leader as coach bisa juga diisikan sebagai salah satu program retention. Begitu Mas Adi, sama Mas Henry juga teman-teman. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait tutorial pengisian program retention? Kalau ada program yang belum dilaksanakan bagaimana? Kalau ada Kalau tadi kan misalnya sudah dilaksanakan, kalau yang belum bagaimana? Kalau yang belum, di-input aja Mas di sini boleh ditambahkan. Misalnya nggak mau memasukkan program yang sudah dilaksanakan untuk pelaporan OCRL untuk tahun ini, bisa ditambahkan program yang baru. Ya. Begitu, Nah, Mas. kalau misalnya belum ada memang, jadi kan harus ada ini, memang Iya. belum pernah dilaksanakan. Harus Jadi, ditambahkan yang baru, terus terkait ditambahkan. pelaksanaannya bagaimana itu? Nanti evidennya ya. Ya, Untuk misalnya evidennya, kan misalnya apa pengembangan kayak tadi mengikuti pelatihan dan ternyata tidak terlaksana. Itu bagaimana kira-kira?
Nanti kalau untuk yang misalnya diikutkan pelatihan tapi tidak terlaksana, kan batas akhirnya tanggal 8 November. Jadi kalaupun pelatihan itu kan Ya. biasanya ada komunikasi dulu ya Mas dengan HTD. Biasanya akan ada informasi misalnya pelatihan itu tidak bisa terlaksana dalam sampai waktu tanggal 8 November. Nanti bisa diedit lagi Mas untuk programnya seperti apa. Jadi program Oh, gitu. retention ini harus yang bisa dilaksanakan sampai dengan tanggal 8 November. Oke, kriteria programnya sudah ada di AMS itu ya? Iya, betul Mas. Oke, di copy. Jadi khusus untuk teman-teman yang sudah mutasi ya, sudah menerima SK mutasi dari di tahun 2024 ini, dia itu sebenarnya sudah termasuk salah satu program retention penugasan. Jadi ada enablement, penugasan, promosi pada jenjang yang sama, atau rotasi pada jenjang yang sama. Untuk promosi pada jenjang yang sama itu misalnya dari tim leader dari ULTG, itu kan karena POG-nya masih 11, kemudian dipindahkan ke tim leader unit pelaksana yang 12. Maka dia itu masuk ke enablement penugasan promosi pada jenjang yang sama. Itu bisa dimasukkan sebagai salah satu program retention. Tapi kalau dia hanya rotasi dengan POG yang sama, misalnya dari TL Hargi jadi TL Jargi misalnya. Nah, itu berarti dia masuk ke program enablement penugasan rotasi pada jenjang yang sama. Begitu. Bagaimana? Apa sudah cukup jelas? Jadi Oke, di cukup Excel, jelas. oke, baik, terima kasih Mas Adi. Jadi di Excel yang sudah dikirimkan di AMS itu, di situ sudah ada sebenarnya program retention yang direncanakan, ada enable ataupun engagement. Untuk program enable atau engagement apa yang akan dipilih, silahkan di CMC-kan lagi bersama mentinya dengan pilihan-pilihan yang sempat tadi dijelaskan oleh Mas Rau. Kalau enablement itu ada coaching, penugasan, begitu ya, atau pelatihan. Kalau engagement itu bisa diberikan arahan yang jelas dari atasan-atasan langsung. Misalnya untuk mentornya ini atasan langsung, berarti yang kasih arahan itu misalnya kayak Mas Henry, berarti atasannya Mas Adi. Berarti yang kasih arahan nanti dari MUP-nya Mas. Seperti itu kalau untuk engagement. Ataupun diberikan pekerjaan yang menantang. Bagaimana untuk program retention? Apakah sudah cukup jelas untuk tutorialnya? Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik Mbak Putri. Nanti kalau memang ada kendala dalam pelaksanaan program development atau program retention, bisa melalui PIC di unitnya ataupun bisa langsung kontak ke kami juga bisa. Baik, jika sudah cukup jelas untuk program development dan retention-nya, izin saya share screen lagi untuk timeline OCR leadership. Jadi teman-teman untuk timeline-nya sendiri untuk hari ini kita sudah melaksanakan sosialisasi SAPSF menu SCDP. Kemudian insya Allah nanti akan kami share lagi terkait progres monitoring pengisian SAPSF karena di tahun 2023 kemarin kan beberapa ada yang sudah memberikan prognosa sudah mengisi 100%. Nah, dari pusat sendiri kemarin sudah ditarik lagi yang terbaru, nanti akan kami kirimkan. Jadi mohon bantuan untuk bisa mengingatkan lagi ke teman-teman, mungkin teman-temannya yang belum sampai 100% untuk diupdate lagi SAPSF-nya. Kemudian batas pengisian untuk sign up as mentor, sign up as mentee, dan juga input perencanaan program retention sampai dengan 10 Oktober. Berarti di hari Jumat ya. Oh bukan ding, di hari Kamis. Di hari Kamis ya. Nanti hari Jumat akan kami kirimkan laporan siapa aja yang belum melaksanakannya. Nanti mungkin dimaksimalkan sampai di hari Jumat.
Kemudian dari tanggal 8 Oktober, dari sekarang sampai juga tanggal 8 November nanti, pelaksanaan development dan juga retention, dan juga monitoring pengisian SAPSF. Jadi mohon dimaksimalkan 1 bulan terakhir untuk pelaksanaan OCR leadership ini. Kemudian dari tanggal 8 sampai tanggal dengan 15 November akan ada evaluasi atau feedback dari kami di HTD. Kira-kira apa aja yang kurang untuk evidence OCR leadership ini, dan juga nanti terakhir di tanggal 20 November insya Allah akan kami keluarkan prognosa nilai OCR leadership dari masing-masing unit. Begitu ya untuk timeline OCR leadership. Apakah sudah cukup jelas? Jadi 3 hari ini mohon bantuannya untuk bisa segera sign up as mentor, sign up as mentee, dan juga input perencanaan program retention. Nanti setelah mengisi semua program perencanaannya, akan ada surat lagi dari kami terkait pelaksanaannya. Gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas mungkin juga untuk timeline-nya. Sekali lagi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah cukup jelas, kita akhiri sosialisasi kita. Sudah cukup jelas ya. Baik, dari Mas Auringga, ada yang ingin disampaikan? Baik, Mbak Dian. Ya, jadi poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian, yang pertama itu input SCDP, yang menu SCDP tadi yang awal sudah dijelaskan. Yang kedua, input pada menu retention, yang sign up mentee, sign up mentor, dan pelaksanaan retentionnya, perencanaan pelaksanaan retention. Dan yang ketiga itu ada pengisian SAPSF yang belum 100%. Nanti datanya kami kirimkan. Mohon untuk Bapak Ibu semua diingatkan teman-teman yang belum mengisi 100%, dan jika memang sendiri yang belum mengisi, mohon diisi sampai dengan 100%. Mungkin sekian dari kami, dari HTD Area 9. Silakan Pak Dian ditutup. Baik, terima kasih Mas Au. Jadi izin saya merekap lagi. Jadi untuk concern kita ya, concern OCR leadership di sebulan terakhir ini, yang pertama development, yang mana development ini dikhususkan untuk teman-teman talent yang memang belum selesai pelaksanaannya di semester 1. Jadi silahkan di semester 2 diselesaikan dengan memakai menu SCDP di SAPSF. Kemudian seluruh talent yang sudah ada di list Excel yang sudah dikirimkan, itu untuk melaksanakan program retention. Programnya jenisnya apa sudah kami tentukan, antara enablement ataupun engagement. Nanti di-input, silakan di-input dengan batas waktu sampai dengan tanggal 10 Oktober, berarti insya Allah di hari Kamis. Dan juga mohon bantuannya lagi karena SAPSF ini sangat jarang dikirimkan karena kami pun tidak mempunyai hak akses untuk mengakses laporan SAPSF. Jadi ketika ada laporan yang dikirimkan oleh dari HSC ya, dari HSC, mohon untuk dioptimalkan pengisiannya sampai dengan di laporan berikutnya, karena seperti pengalaman di tahun lalu, batas pengisian itu kan laporannya terakhir di input itu ditarik itu di pertengahan Desember. Jadi teman-teman itu banyak yang nanya progresnya udah sampai berapa persen, tapi kami pun tidak bisa gitu, dan dari pusat pun sudah tidak mengirimkan laporan. Jadi akhirnya menggunakan prognosa dari teman-teman sendiri. Jadi ini dibuka lagi kesempatan untuk ada tarikan monitoringnya. Silahkan dipastikan sekali lagi kalau bisa di double cross check untuk masing-masing pegawai bahwa sudah mengisi seluruh kolom yang ada di SAPSF. Mungkin demikian. Teman-teman, terima kasih sekali lagi kami sampaikan sudah memenuhi undangan kami pada kegiatan sosialisasi SAPSF menu SCDP. Saya tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.